Bayangkan ini adalah pohon yang telah ada sejak awal dunia itu. Sebuah pohon yang bisa mengubah nasib siapapun yang memilikinya. Tapi ada satu masalah besar di sana nakama. Pohon itu tidak bisa dipotong, tidak bisa dihancurkan. Hanya mereka yang cukup berani atau cukup gila yang bisa menggali rahasia di dalamnya. Dan di dalam dunia ini ada banyak pihak yang ingin memilikinya loh. Dari seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai dewa matahari hingga bajak laut yang tak pernah puas dengan apa yang sudah mereka capai. Semua terhubung ke satu titik balik, satu kunci yang bisa mengubah segalanya. Tapi hanya mereka yang berani mengambil langkah pertama yang akan tahu nih apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lapisan salju dan pepohonan raksasa ini. Apa yang akan terjadi ketika rahasia terbesar dunia ini akhirnya terungkap lagi. Detail chapter yang mungkin kita lewatkan ini adalah bahwa memang benar di Elbaf ini nanti rahasia-rahasia dunia seperti pohon dewa Adam itu maupun Eve yang menyinari dunia seperti matahari ini akan terungkap takdir besarnya tersebut nakama. Luffy, Loki, dan Shanks memiliki peranan yang terhubung dengan hal tersebut. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya untuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, di dunia yang dipenuhi dengan rahasia dan kekuatan kuno, ada satu tempat yang hampir terlupakan di sana. Sebuah pulau yang tersembunyi di antara bayang-bayang sejarah itu. Elbaf, sebuah dunia yang terhubung dengan mitologi dan juga misteri, yang menyimpan kunci untuk memecahkan teka-teki terbesar dari zaman dahulu ya. Di balik pohon-pohon besar yang raksasa dan tanah yang selalu tertutup salju itu, ada kekuatan yang menguasai dunia tersebut, yang bisa mengubah nasib siapapun yang berani menggali lebih dalam. Namun sedikit yang tahu ya bahwa di dalam lapisan tanah dalam pohon besar itu tersembunyi loh sebuah rahasia yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan dunia itu sendiri. Setiap langkah yang diambil menuju pusat dunia ini akan membuat kita lebih dekat pada sebuah pertemuan yang telah lama dinantikan. Sebuah pertemuan dengan seorang pria yang menyebut dirinya itu Dewa Matahari, dan sebuah pohon yang lebih kuat dari apapun yang pernah ada dalam saga One Piece ini. Nah, dalam bab terbaru One Piece ya nakama, kita benar-benar masuk ke dalam art cerita Elbaf yang penuh dengan detail penting yang bisa jadi gambaran banget dan susah untuk terlewatkan. Ada banyak hal menarik yang perlu digali lebih dalam lagi nakama. Mulai dari pohon harta karun Adam, kaitannya dengan pohon matahari Eve itu, hingga pengaruh Shiki sang singa emas yang ternyata pernah datang ke Elbaf di masa lalu loh. Dan tentunya pembagian dari alam dimensi realm dimensi itu yang makin memperkaya dunia cerita ini. Elbaf memang semengerikan ini nakama. Di sampul bab ini kita melihat Yamato yang sedang menulis kacau untuk melacak pencuri pedang itu ya, bergabung dalam perburuan. Sementara itu Speed tetap menemani Otama yang sudah memutuskan untuk tetap berada di sisi Otama meski sudah lebih dari sebulan sejak pertama kali diberi makan di awal Wano. Kalau kita hitung dari 3 Maret ya sampai April 9 ini, kekuatan Speed yang diberikan oleh Otama pastinya sudah mulai memudarkan karena efeknya hanya bertahan selama sebulan. Jadi keputusan Speed untuk tetap bersama Otama sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Menariknya nakama, pakaian Speed itu kini lebih seperti kimono Wano yang sesungguhnya loh. Ya wajar aja mengingat Speed dulunya adalah warga Wano yang mengkhianati negaranya demi bergabung dengan bajak laut Beast dari Kaido. Nah, yang menarik di sini memang ada satu detail kecil yang terlupakan ya, meski terlihat jelas, yakni Loki yang tampaknya membawa palu besar di punggungnya. Ini bisa jadi senjatanya kan? Dalam mitologi Nordik nakama, kalau kita bicara soal palu, kita pasti mikirnya adalah Thor kan, sang dewa petir, bukannya Loki. Nah, palu Thor itu bisa memanggil petir nih, tapi palu milik Loki ini ada sesuatu yang unik. Bagian atas palunya tuh terlihat hitam kan, dan itu bisa jadi bahan spesial atau malah mungkin sebuah pedang hitam seperti itu. Tapi kali ini Loki memiliki untuk memasukkan hakinya ke dalam palu tersebut, bukanlah sebuah pedang. Nah, mungkin seperti itu. Selain itu yang juga tak kalah menarik adalah kalimat dalam teks judul Loki yang menyebutkan bahwa dia itu mendapatkan bounty khusus dari pemerintahan dunia kan.
Meskipun dia itu bukanlah bajak laut resmi ya, dia itu telah dianggap sangatlah kriminal. Bounty-nya sendiri sangatlah fantastis, sekarang ini mencapai 2,6 miliar BRI, menempatkannya di peringkat ke-8 tertinggi dalam sejarah kan, atau peringkat ke-13 yang kita termasuk bounty cross kill itu cukup mengguncangkan dunia baru. Cuman memang ada beberapa yang punya bounty setinggi itu termasuk Yonko, Mihao dan juga para admiral. Loki kembali mengklaim bahwa dia itu adalah Dewa Matahari, sebuah gelar yang katanya itu telah diwariskan secara turun-temurun di negaranya, yang semakin memperkuat teori bahwa buah iblis milik lokasinya itu berhubungan dengan matahari. Tentunya ini juga mengingatkan kita pada buah iblis milik Luffy kan, yang masih jadi misteri nakama apa sebenarnya jenis dewa matahari yang dimaksud tersebut. Nah yang jelas ya, Loki sepertinya punya persona yang sangat terhitung cerdas meskipun tampaknya lebih psikopat sih. Kata-katanya yang tenang itu mengungkapkan sifat terhitung penuh perhitungan dari dirinya tersebut, meski dia itu sangatlah mengganggu tuh. Loki kemudian memberi kita sebuah hal besar dalam ceritanya, pohon yang disebutkan sebagai nama Treasure Tree Adam tersebut. Ini adalah pohon yang sudah dikenal lama. Pertama kali muncul di chapter 431 ketika Franky menyebutkan tentang pohon ini, pulau yang hancur karena perang tersebut. Pohon ini kokoh sekali dan tidak bisa dipotong, bahkan menjadi pusat kehidupan di sekitaran pulau tersebut. Pohon ini menjadi simbol kekuatan karena kayunya sangatlah kuat dan digunakan membuat kapal-kapal luar biasa seperti Thousand Sunny dan juga Uro Jackson milik Goldie Roger. Jadi pohon itu memanglah bukan pohon sembarangan. Masalahnya gimana cara yang mendapatkan kayunya ya? Karena mereka mendapatkannya dari dunia bawah kan? Apakah memang itu berhubungan dengan Elbaf? Nah itu makin rasional dan nyambung lagi nakama. Kita tahu bahwa pohon Adam ini bahkan disebutkan sebagai yang terkuat di dunia loh, dan itu menjadi bahan yang salah dicari hingga kini. Dengan harga yang salah fantastis mahal itu, ini juga menjelaskan kenapa Franky harus membeli kayu dari pohon itu untuk membangun kapal mereka. Begitu kuatnya kayu ini sampai-sampai tembakan meriam tidak bisa merusak kapal mereka. Tapi tentu saja ya, kayu ini tidak bisa didapatkan dengan sangat mudah. Mungkin ada pihak-pihak yang sangat berkuasa yang memanen kayu dari pohon Adam tersebut. Nah, kemungkinan besar orang-orang dari Elbaf lah yang melakukannya. Kita tahu kalau kayu ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang berani dan cukup kuat kan. Loki juga menjelaskan bahwa pohon ini berada di bawah tanah sana, atau lebih tepatnya di bawah pohon besar yang menaungi dunia ini. Tanah yang tertutup daun lebat yang membuat daerah ini menjadi sangatlah dingin dan berlapis salju. Menariknya nakama, itu bisa jadi simbol bahwa tanah ini merasa terabaikan oleh matahari kan, yang merupakan elemen sangatlah penting dalam budaya Elbaf. Banyak raksasa di Elbaf yang memilih tinggal di bagian atas pohon atau tempat yang lebih banyak sinar mataharinya daripada tinggal di dunia bawah yang lebih dingin dan juga keras terjalnya itu. Kita tahu dalam mitologi Elbaf sendiri, Loki itu menggambarkan dunia bawah ini sebagai dunia pertama dari 9 dunia. Mirip dengan dunia Niflheim itu dalam mitologi Nordik sendiri, yang mana dikenal sebagai dunia yang beku dan menjadi tempat orang dihukum atau dipenjara. Ini memberikan kita gambaran bahwa dunia Elbaf memang sangat erat kaitannya dengan mitologi Nordik, di mana dunia yang penuh dengan salju dan dingin ini ada tempat para penjahat atau mereka yang dihukum hidup di sana. Menariknya nakama, kita juga melihat bahwa banyak binatang besar dan raksasa yang ada di dunia ini yang tentunya bukan binatang biasa kan. Di sana sih ada serigala ya. Apakah memang Loki itu jelmaan dari buah iblisnya adalah serigala Fenrir? Itu menarik. Di dunia Elbaf, binatang-binatang itu benar-benar mengesankan, seperti gorila raksasa, beruang, serigala besar yang memiliki kemampuan luar biasa pula. Ada juga mamut dan ular raksasa yang sudah pernah muncul sebelumnya dalam serial Strong World itu. Bahkan beberapa binatang ini juga pernah muncul dalam cerita-cerita sebelumnya. Ya mungkin itu menunjukkan bahwa binatang-binatang itu dibawa oleh Shiki sang singa emas untuk menciptakan pasukan raksasa. Jika benar, maka bisa dibayangkan betapa menakutkannya binatang-binatang Elbaf ini ya, yang seolah-olah menjadi bagian dari pasukan yang ingin menguasai dunia. Menakjubkan sih. Nah di sini, namun Luffy itu tampaknya merasa familiar dengan semua makhluk besar ini ya. Mungkin ini karena dia itu sudah menghadapi dan berteman dengan banyak makhluk besar di perjalanan sebelumnya. Kali ini dia itu langsung saja berteman dengan mereka. Di sisi lain, kita juga melihat manusia Elbaf yang berani bertarung dengan makhluk-makhluk besar ini, menggunakan taktik unik dengan membawa bau binatang untuk membingungkan makhluk-makhluk tersebut.
Nah, di sisi yang lain, salah satu hal yang cukup mengejutkan itu adalah penampilan Nico Robin yang kembali dengan potongan rambut yang mirip dengan penampilannya di Pride Time Skip itu nakama. Sepertinya dia itu berharap dengan penampilan ini ya, Saul bisa mengenalinya dengan sangatlah mudah dan ini jadi momen emosional baginya. Tapi sayangnya ketika mereka siap untuk mendarat di Elbaf itu, kabar buruk telah datang. Tiba-tiba ada raksasa yang datang dengan berita bahwa Saul telah pingsan dan tidak bisa bergerak lagi. Well, siapa yang memberitahukan mereka? Raksasa itu sepertinya punya hubungan dekat dengan Saul loh, yang sebenarnya kita ketahui sebagai seorang cendekiawan yang ingin menyelidiki secara kosong. Namun apa yang terjadi padanya sekarang? Apakah dia keracunan atau jatuh sakit atau ada hal lain yang terjadi pada dirinya? Nah, begitulah bab ini menghadirkan begitu banyak detail yang saling terkait karena setiap detail itu memberikan gambaran tentang dunia Elbaf yang begitu kaya akan sejarah dan juga mitologinya. Namun masih ada banyak misteri yang harus kita ungkapkan lebih dalam nih. Seperti apa sebenarnya yang mengendalikan pohon besar itu dan apa kaitannya dengan asal-usul buah iblis sendiri. Seiring berjalan cerita kita mungkin akan segera menemukan jawabannya ya. Karena informasi tentang pohon Adam itu memanglah sangat menarik. Bahkan di manusia ikan sana di pulau tersebut ada pohon Hawa loh, yang mana akar-akarnya itu menghubungkan kepada sinar-sinar matahari yang bisa masuk ke pulau tersebut. Adam dan juga Hawa memang adaptasi dalam cerita menarik di kisah One Piece sendiri. Nah, jadi kesimpulannya nakama, Loki yang mengklaim bahwa dirinya sebagai dewa matahari bukan hanya pemimpin yang kejam itu, tetapi juga seorang yang terperangkap dalam takdir yang telah diwariskan kepadanya. Seorang pangeran terkutuk memang. Nah, dalam saga ini kita bisa belajar bahwa meskipun seseorang berusaha mengubah nasib itu, takdir tetap memiliki cara tersendiri untuk mengaturnya kan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana para bajak laut itu, baik Luffy, Sang atau bahkan Loki dan para raksasa lainnya dan makhluk buas di Elbaf itu bisa membuktikan bahwa kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki dengan kekuatan semata kan. Kekuatan itu dari keberanian dan menghadapi masa lalu tersebut, menerima kenyataan dan harus bisa untuk mengorbankan beberapa hal. Nah, Elbaf dengan segala misteri dan bahaya yang tersembunyi nakama telah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang bersinar itu adalah emas kan. Tidak semua yang kita anggap sebagai musuh itu benar-benar jahat. Pada akhirnya setiap pilihan yang kita buat akan membawa pada takdir yang lebih besar lagi. Nah, di takdir dunia ini tidak akan pernah sama setelah rahasia pohon dewa itu akan terungkap lebih lanjut. Bukankah itu menarik? Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.